Anak Anda dalam bahaya. Segera hapus game ini dan ini adalah game yang seharusnya dimainkan anak Anda. Game ini sangat berbahaya untuk anak Anda. Pada video kali ini, kita akan mengetahui game apa saja yang harus segera dihapus dan juga game penggantinya demi kebaikan dan juga perkembangan anak Anda. Game apa yang seharusnya dihapus pada gadget anak? Yang pertama adalah game dengan konten kekerasan dan juga kekejaman. Game yang berisi kekerasan, perilaku kasar, dan juga adegan berdarah dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental anak. Konten seperti ini dapat memicu anak untuk berperilaku kasar, meningkatkan kecemasan, dan juga merusak pandangan terhadap realitas. Beberapa contoh game dengan konten kekerasan yaitu yang pertama adalah Grand Theft Auto atau dikenal dengan GTA, di mana serial game ini dikenal dengan tingkat kekerasan yang ekstrim dan juga mengandung perilaku kriminal. Yang kedua adalah Call of Duty. Meski populer di kalangan remaja, game ini memiliki adegan kekerasan yang dinilai tidak cocok untuk anak-anak. Yang kedua adalah game dengan resiko ketergantungan yang tinggi. Game yang dirancang untuk menarik perhatian anak dalam waktu yang lama, berpotensi untuk menimbulkan ketergantungan dan juga berbahaya, terutama bagi anak kecil yang belum memiliki keterampilan pengendalian diri yang baik. Contoh game pada kategori ini adalah yang pertama adalah Fortnite. Game gratis dengan grafik yang menarik dan juga pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat pemain terus kembali dan bisa menyebabkan ketergantungan. Dan yang kedua adalah Clash of Clans. Mobile game yang berfokus pada strategi dan juga pengembangan desa dapat mendorong sesi bermain yang sifatnya berkepanjangan. Yang ketiga adalah game dengan mekanisme berbayar atau loot box dan juga mikrotransaksi. Game yang memiliki mikrotransaksi atau loot box atau yang dikenal mekanisme yang mirip dengan judi bisa membuat anak-anak menghabiskan uang atau menyebabkan ketergantungan pada mekanisme game semacam ini. Misalnya yang pertama adalah FIFA, yaitu meskipun fokusnya pada sepak bola, sistem packs atau kartu yang berisi pemain dapat menciptakan rasa ingin tahu dan bisa mendorong pengeluaran uang secara sungguhan. Yang keempat adalah game dengan komunitas yang toksik. Beberapa game multi pemain memiliki komunitas pemain yang sangat beracun di mana berperilaku kasar, perundungan, dan juga komunikasi dengan bahasa yang kasar sering kali terjadi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kondisi emosional anak. Contoh dari game ini yang pertama adalah League of Legends. Meskipun sangat populer, game MOBA ini dikenal dengan komunitas yang sifatnya sangat agresif, di mana pemain baru sering menjadi sasaran dalam aksi perundungan. Yang kedua adalah Among Us. Meski memiliki desain yang sederhana dan juga terkesan ramah, beberapa sesi dapat berisi perundungan ataupun manipulasi. Dan juga hal ini bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Yang kelima adalah game dengan konten yang tidak pantas atau memiliki ancaman tersembunyi. Beberapa game mungkin terlihat tidak berbahaya pada awalnya, tetapi sebenarnya mengandung konten yang tidak pantas yang tidak selalu terlihat. Contoh dari jenis game ini yang pertama adalah Yandere Simulator. Game ini tampak sebagai simulasi kehidupan di sekolah biasa, namun sebenarnya dipenuhi dengan adegan kekerasan dan juga manipulasi. Jenis yang kedua adalah Five Nights at Freddy's. Meski tampak sederhana, game ini memiliki elemen menakutkan yang dapat menimbulkan rasa takut dan juga kecemasan pada anak-anak. Yang keenam adalah game dengan seksualisasi karakter yang sifatnya berlebihan. Game yang menampilkan karakter dengan seksualisasi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada cara anak memandang laki-laki maupun perempuan, serta membentuk stereotip yang salah. Contoh dari game ini adalah yang pertama adalah Dead or Alive Extreme. Game ini sangat menekankan seksualisasi karakter perempuan yang tidak pantas untuk anak-anak. Yang kedua adalah The Sims dengan modifikasi. Meski versi dasarnya dinilai aman,
Modifikasi dapat menambahkan konten yang tidak pantas, termasuk adegan intim yang dinilai tidak pantas untuk anak-anak. Yang ketujuh adalah game yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Game yang dapat menyebabkan stres, ketakutan, ataupun kecemasan pada anak juga sebaiknya dihindari loh. Contoh dari game ini adalah yang pertama adalah Slenderman. Game dengan konten yang menakutkan yang bisa memicu ketakutan dan juga kecemasan pada anak. Yang kedua adalah Doki Doki Literatur Club. Meskipun tampak sebagai visual novel yang tidak berbahaya, game ini mengandung tema yang berat seperti depresi dan juga aksi bunuh diri. Sehingga ini sangat berbahaya bagi para remaja. Game alternatif apa yang bisa ditawarkan jika anak telah menyukai game yang sifatnya berbahaya? Salah satu caranya adalah ajak anak untuk mencoba membuat gamenya sendiri. Pemrograman memungkinkan anak untuk mengubah ide yang mereka miliki untuk menjadi sebuah kenyataan. Sekaligus, pemrograman dapat mengembangkan pemikiran kritis dan juga kreativitas yang mereka miliki. Game yang seperti apa sih yang dapat memberikan manfaat? Game yang dapat memberikan manfaat adalah game yang mampu mengembangkan logika, pemikiran yang kritis, kreativitas, dan juga problem solving. Pemrograman adalah salah satu contoh terbaik karena dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut dengan mengubah game menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat. Game apa saja yang dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi anak? Game yang dapat mengembangkan keterampilan pada anak adalah game yang berhubungan dengan pemrograman. Contohnya adalah Scratch, Minecraft Education, dan game seperti ini akan membantu anak Anda untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Apa saja manfaat game yang berhubungan dengan pemrograman? Manfaatnya adalah game yang memungkinkan anak untuk menciptakan sesuatu sendiri, seperti memprogram karakter atau membangun dunia virtual. Sehingga dapat membantu anak untuk mengasah logika, kemampuan berpikir secara terstruktur, dan juga kreativitasnya. Kerennya lagi, proses ini aktif dan juga melibatkan kreativitas anak, bukan hanya sekedar menonton atau hanya sekedar mengikuti instruksi. Di Algorithmics, anak-anak belajar untuk membuat game mereka sendiri. Kursus kami dirancang khusus untuk anak usia 5 hingga 17 tahun disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing anak. Oleh karena itu, klik link yang ada di deskripsi untuk mendaftar di kelas pemrograman gratis dan buktikan bagaimana anak yang tadinya hanya main game jadi bisa membuat gamenya sendiri. Berapa lama anak boleh bermain game? Game yang mengajarkan anak tentang pemrograman dapat bermanfaat jika dimainkan dalam waktu yang wajar sesuai dengan usia anak. Lalu bagaimana cara mengontrol akses anak terhadap game? Cara yang pertama adalah gunakan kontrol orang tua pada perangkat anak untuk membatasi akses ke game dengan konten yang tidak diinginkan. Cara yang kedua, diskusikan dengan anak tentang game yang mereka mainkan untuk memahami minat mereka dan juga menjelaskan alasan mengapa beberapa game sebaiknya perlu untuk dihindari. Dan cara yang terakhir adalah periksa rating game. Contohnya ESRB dan juga PEGI. Hal ini dilakukan untuk memastikan game tersebut sesuai dengan usia anak. Bagaimana orang tua dapat menjaga keseimbangan antara bermain game dan juga aktivitas lainnya? Caranya adalah membuat jadwal yang mencakup tidak hanya kegiatan anak untuk bermain game, tetapi juga meliputi aktivitas fisik, membaca, dan juga berinteraksi dengan keluarga. Dengan membuat gamenya sendiri, anak Anda pasti lebih sukses dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Jika Anda ingin mengetahui apa saja yang bisa membantu anak untuk mencapai kesuksesan di masa depan, kami telah membahas pada video sebelumnya. Link video tertera pada layar maupun di deskripsi ya.